Selamat pagi buat jemaat Tuhan semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kemakmuran. Boleh nggak kita nih kaya? Atau bolehkah kita tentang Alkitab Perjanjian Baru mengajarkan tentang kekayaan ya. Ini kita bicara tentang kemakmuran. Orang sekarang lagi berlomba-lomba mencari kemakmuran yang begitu rupa. Banyak cara-cara ditawarkan mungkin kepada kita. Saudaraku, apakah anak Tuhan tuh boleh nggak makmur atau kaya? Tadi pertanyaannya sama ya dengan yang awal. Di Matius 25 ayat 14 sampai 30, Tuhan mempercayakan kekayaan atau talenta. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Nah, itu bicara angka-angka itu bicara kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Di sana ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kalau engkau dipercayakan banyak harta, maka engkau banyak pula tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Di perumpamaan tentang talenta itu, yang diberikan 1 talenta itu ceritanya adalah tipe orang yang suka protes kepada Tuhan. Engkau dan saya, boleh kita lihat dari cerita itu yang sering kita dengar, yang mana kita tipe orangnya, yang 1 atau yang dikasih 2 atau dikasih 5. Saudaraku, sekarang di muka bumi ini orang berlomba untuk menjadi kaya. Banyak tawaran-tawaran bisnis yang diberikan kepada kita. Kalau kita salah mengelolanya, kita bisa jatuh miskin. Ada orang yang berkata demikian, saudaraku. Orang kaya itu adalah orang yang diberkati. Sedangkan yang tidak kaya adalah orang yang tidak diberkati. Mungkin saudara pernah dengar atau tidak ya. Kita perlu berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran ini, saudara. Sekarang kita boleh menilai diri kita sendiri apakah kita adalah pemburu harta itu atau kemakmuran itu atau bukan. Kemakmuran atau berkat menurut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru punya pengertian yang berbeda. Di Perjanjian Lama itu sifatnya bersifat fisik. Seperti di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Di sana kata-kata diberkati kamu sangat banyak, saudaraku. Coba kita lihat ya firman Tuhannya. Di sini dikatakan, mungkin saudara sering dengar kalau mau selesai ibadah, dikatakan ayat 3 sampai 6, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu, sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Firman Tuhan tidak pernah salah ya. Ini bicara Perjanjian Lama dan sering dimodifikasi oleh hamba-hamba Tuhan, diberkati ini, diberkati itu ya. Jadi saudaraku, saya lanjut. Di Perjanjian Baru beda, saudara. Kalau Perjanjian Lama tadi bersifat fisik, kalau di Perjanjian Baru berkat itu bersifat spiritual, artinya semakin serupa dengan Kristus. Kalau melihat jemaat mula-mula atau para rasul, kalau kita baca di Alkitab, Alkitab menceritakan bagaimana mereka menderita, kurang atau tidak kaya, tetapi mereka beriman kepada Tuhan Yesus sehingga mereka lulus melewati masa itu. Saya bukan berarti berkata bahwa kalau engkau dan saya harus menderita sekarang atau miskin, tetapi jadilah serupa dengan Yesus, itu fokusnya. Allah tidak melarang kita menjadi kaya dan itu tidak berdosa, tetapi berhati-hatilah dengan kekayaan itu. Di Matius 6 ayat 33 saudara bisa cari ya. Carilah dahulu kerajaan Allah, kata firman Tuhan.
Di perjanjian lama berkat itu bukti bahwa Allah mengasihi umatnya. Di perjanjian baru pengajarannya Yesuslah sebagai korban domba Allah adalah bukti Allah mengasihi umatnya. Berarti kita lihat di perjanjian baru tentang berkat yang tidak menjadi fokus kehidupan. Ya. Mungkin saudara kita lihat firman-Nya, nanti saudara lihat yang dicetak merah itu yang kita fokuskan ya, kita fokuskan membaca ya. Kalau saudara baca itu dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 11 ya. Karena waktu terbatas, kita baca ayat 6 ayat 8. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini pengalaman yang ada di dalam perjanjian baru. Yang paling penting adalah spiritual Anda, spiritual saya. Fokus hanya kepada Yesus. Tuhan akan mencukupkan apa yang diperlukan oleh umatnya. Kita baca lagi ya, di Efesus 5 ayat 5 sampai 7. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Bicara tentang kemakmuran menurut perjanjian baru nggak cukup hanya 5 menit sampai 10 menit. Saya pelajari banyak ya. Tapi ini yang bisa saya sampaikan. Jadi berhati-hatilah dengan mencari kemakmuran sekarang ini. Bukan berarti kita tidak boleh makmur ya, tidak boleh kaya. Saya tidak ke situ fokusnya. Fokusnya adalah kepada Kristus. Jadilah serupa dengan Kristus. Karena orang yang serupa dengan Kristus, Tuhan akan memberkati. Kemarin kita berdialog ya. Coba lihat di perjanjian baru ada orang bertanya gini. Sebagai bahan diskusi kita. Apakah Tuhan Yesus itu adalah orang kaya? Apakah Paulus itu orang kaya? Apakah rasul-rasul itu orang-orang kaya? Ya, kalau dicerita di sini tidak kekayaan sebagai fokus mereka ya. Berbeda sekali kalau kita baca di perjanjian lama. Itu bukti saja bahwa Allah mengasihi orang Israel sehingga selalu diperkatakan diberkatilah ini, itu, dan sebagainya. Jadi saudara jangan salah paham dulu ya. Bukan berarti saudara dan saya tidak boleh kaya. Ya. Banyak orang anak Tuhan di perjanjian baru ini kaya-kaya dan diberkati Tuhan. Karena fokusnya orang ini adalah Tuhan Yesus. Ya. Kita baca lagi di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Yesus selalu berserta kita. Kita berdoa hari ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umat Tuhan. Kemarin Pak Oscar ada bagikan bagaimana pernyataan dari pemerintah bahwa COVID semakin turun. Saya percaya itu karena kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan dengar doa-doa kita di pagi hari seperti biasa kita lakukan. Cuman kita harus berjaga-jaga, tetap pakai prokes yang baik ya. Gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan satelit, ini harus dijaga begitu rupa ya, supaya kita jangan ada paparan baru lagi. Yang terakhir di Lukas 12 ayat 15,
Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kita hanya tergantung kepada Yesus Kristus. Ya, ya bersyukur kalau saudara dipercayakan 5, dipercayakan 2, ataupun dipercayakan 1. Berarti di sini ada tanggung jawab yang harus kita kelola dengan baik. Bila engkau 1, kelolalah dengan baik. Kalau saudara dipercayakan 5, kelolalah dengan baik. Ada kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi, kita yang hidup di perjanjian baru menjadi serupa dengan Kristus adalah fokus hidup kita. Mari saudaraku, kita berdoa, kita bawa kepada Tuhan Yesus apa yang kita perlukan di doa pagi hari ini. Mari kita berdoa.